Baik, untuk para remaja, para pemuda yang ada di luaran sana, tak ubahnya sekarang antum-antum itu adalah generasi penerus yang di tangan antum semuanya itu adalah masa depan. Baik dan buruknya itu adalah di tangan para pemuda. Nah, kalau para pemudanya sekarang itu adalah cenderung untuk hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya mengurusi urusan pribadi saja, maka sesungguhnya masa depan itu akan suram. Lalu bagaimana kita menggunakan masa muda ini, yakni dengan senantiasa kemudian terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan positif, berolahraga, mengikuti kajian-kajian Islam, tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja, tapi lebih sungguh-sungguh untuk benar-benar mencari jati diri kita itu seperti apa. Yang terutama adalah harus memahami tujuan hidup kita itu untuk apa, gitu. Kalau kita ngerti tujuan hidup kita itu untuk apa, insya Allah ke depannya dan masa depan kita itu akan dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga hubungan karena sudah dipertemukan dalam aksi damai, ya kan? Kemudian kita saling kontak, saling saling sapa, sampai kemudian kita menggagas ide untuk mendirikan sebuah komunitas pemuda, sebenarnya pemuda hijrah kala itu. Tapi karena memang momennya itu bertepatan dengan reaksi kaum muslimin yang menuntut hukuman terhadap pembakaran bendera tauhid, maka disitulah terbentuk komunitas pemuda cinta tauhid. Itu ada beberapa, kala itu masih beberapa pemuda saja, beberapa anak-anak pemuda yang terlibat aksi penuntut aksi damai di Pekanbaru sendiri. Itu kurang lebih ada 15 orang. Kemudian dari situ kita bentuklah komunitas pemuda cinta tauhid. Nah, dari situ terbentuknya. Tahun 2000 berapa? Nah, kejadian pembakaran bendera tauhid itu tahun 2016. Nggak salah ya? 2016 atau 2017 gitu. Nanti silakan koreksi saya kalau salah. Nah, itu dari situlah kemudian 2017 ya? 2017. Nah, itu dan aktif sampai sekarang ya kan? Nah iya, itu tepatnya pas ulang tahun Hari Santri di Indonesia kan. Iya. Kalau nggak salah tanggal 21 September. Nah itu berdirinya Oktober tahun 2017. Gitu. Intinya bertepatan dengan pembakaran bendera tauhid itu. Momen itulah waktu itu. Momen itu kemudian kita merasa gerah, merasa terbakar juga keimanan kita melihat salah satu simbol Islam itu dihinakan, dilecehkan, bahkan sampai dibakar. Dari situ kemudian kita terpanggil keimanannya untuk senantiasa mengukuhkan ukhuwah Islam, senantiasa menjalin baik hubungan persaudaraan dengan mendirikan atau membuat komunitas yang di dalamnya itu mencintai Allah dan Rasulnya gitu, yakni komunitas cinta tauhid. Untuk peserta nih Kak, jadi orang yang boleh terlibat dalam komunitas ini sudah ditentukan usianya atau seperti apa?
Tidak, sebenarnya kalau usianya itu tidak ditentukan, tidak ditentukan batasan seberapa, tidak. Nah, bahkan di komunitas kita sendiri, komunitas Cinta Tauhid, tepatnya. Nah, itu ada beberapa orang tua yang mengikuti komunitas itu karena tidak ada batasan usia dalam komunitas Cinta Tauhid, gitu. Tapi lebih dominan? Lebih dominan itu adalah para pemuda, emang. Dan Para pemuda. supaya tidak lepas dari komunitasnya ya. Benar, supaya tidak Dan lepas targetnya dari juga? komunitasnya. Targetnya juga, target utamanya itu memang pemuda. Pemuda-pemuda yang masih labil, pemuda-pemuda yang ada di luaran sana lah, yang menganggap bahwa hidup ini hanya siklusnya itu terlahir, kemudian bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, menikah, hanya itu aja. Di dalam komunitas itu kita bentuk kerangka berpikir Islamnya, ya kan? Kita bentuk kerangka berpikir Islamnya, kita pahamkan tentang tujuan hidup itu seperti apa. Nah, boleh kita itu bergaul, boleh kita itu terlibat dengan hal-hal yang di luaran sana, tapi dengan catatan selama aktivitas yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri, ya monggo silahkan, gitu. Jadi kita berikan pemahaman para pemuda itu untuk mengetahui jati dirinya, gitu. Mengetahui bahwa Islam itu adalah Islam itu adalah agama yang kita yakinin, kemudian Islam itu mengatur semua aspek kehidupan, gitu. Luar biasa. Jadi memang betul-betul nih nampak nih ya, Kang Herman ini sebagai pembina di Cinta Tauhid gitu kan, sehingga apapun aktivitas pemuda yang sudah baik dia terlibatnya sudah lama maupun sebentar gitu, tapi tetap mereka dipantau dan kontrol gitu ya. Benar. Aktivitas mereka gitu, sangat luar. Jadi kalau sekarang nih, ini kan penonton-penonton kita gitu kan dari channel ini, kalau seandainya ada nih yang mau mendaftarkan diri dan mengikuti aktivitas Cinta Tauhid ini, seperti apa caranya? Caranya, kita itu ada grup-grup WA-nya sebenarnya, ada untuk mengontrol dan senantiasa kita itu saling sapa dan berhubungan kepada teman-teman yang lainnya. Itu kita ada grupnya dan ada adminnya sendiri sebenarnya, ada untuk merekrut atau mengajak teman-teman baru yang ingin gabung di dalam komunitas Cinta Tauhid. Nah, caranya bisa hubungi lewat saya juga bisa. Kemudian bisa lewat ketuanya sendiri. Kita ada ketuanya dan kegiatannya itu alhamdulillah sudah kita susun di dalam di dalam komunitas Cinta Tauhid itu. Jadi caranya kalau memang mau gabung dalam komunitas kita, itu ada IG-nya ada juga. Tapi Instagramnya ada. Facebooknya ada nggak ya? Kayaknya Facebooknya belum ada. Nanti kita buat ini. Jadi gitu, bisa lewat Instagram, bisa lewat hubungi saya juga, bisa lewat ini. Jadi boleh siapapun. Boleh siapapun. Tidak membatasi usia. Nanti kalau memang semisal usianya itu masih kanak-kanak betul, nanti bisa kita klasifikasikan untuk yang memang kanak-kanak ini seperti apa gitu. Ada kelas-kelasnya lah ya. Iya. Ya. Sekarang ini wabah COVID-19. Nah, ini kegiatan CT sendiri seperti apa? Ya, kegiatan CT sendiri itu, mungkin saya sampaikan ya, kegiatan CT itu dari kegiatannya sendiri itu apa sih komunitas Cinta Tauhid itu? Nah, komunitas Cinta Tauhid ini itu ada beberapa kegiatan yang sudah menjadi rutinitas dalam komunitas itu. Yang paling utama itu adalah kalau bahasa mengkaji. Iya, bahasa ininya mengkaji dianya, tapi untuk lebih ininya adalah mengkaderisasi untuk para pemuda yang ada di luaran sana yang masih mungkin tabu memahami tentang Islam, bahwa Islam itu nanti diidentikan dengan teroris dan lain sebagainya. Nah, kita menjembatani atau memberikan wadah untuk para pemuda itu berdiskusi atau sharing tentang apapun yang akan diseringkan, kemudian kita tarik kepada hukum Islam itu seperti apa mengarahkannya gitu.
Jadi gitu, apapun apa yang akan kita sharingkan, apapun apa yang kita diskusikan, nanti kita kemudian kembalikan kepada hukum Islam itu mengarahkan seperti apa gitu. Jadi kegiatan yang pertama itu adalah kajian rutin. Kajian rutin itu sepekan sekali, dan itu juga sudah ada kelas-kelasnya. Ada yang kelas mungkin kelas pemula bahasa umumnya. Ada yang kelas memang sudah dia itu lebih sudah banyak mendapatkan informasi atau pemahaman. Nah, itu kelasnya sudah kita bedakan lagi ya gitu. Itu yang paling menonjol dalam komunitas Cinta Tauhid. Nah, juga yang paling seru dalam komunitas Cinta Tauhid ini, karena memang didominasi oleh para pemuda, itu adalah kegiatan travelingnya sebenarnya. Rihlah ya. Rihlah, nah, kegiatan itu yang banyak diminati dari para pemuda Cinta Tauhid sendiri. Bahkan pendiri-pendiri lamanya juga, bahkan orang-orang lamanya, orang yang mengawali terbentuknya komunitas itu sangat menyenangi ya. Antusias tentang kegiatan rihlah itu. Ini sudah dilakukan rihlahnya kemana aja ini, Kang? Yang lebih sering itu adalah ke Sumbar ya, karena ya. Aksesnya juga tidak. Iya, aksesnya tidak terlalu jauh, juga mudah, nggak terlalu banyak juga memakan biaya. Dan di Sumbar, tepatnya di Bukit Tinggi juga itu ada rumah mertua gitu, yang bisa dijadikan base camp untuk teman-teman ngumpul di sana. Gitu. Tempat peristirahatan lah ya. Iya. Luar biasa. Jadi kegiatan apapun yang hari ini kita hidup di zaman yang sudah jauh lah dari pemahaman agama gitu ya kan, Kang. Jadi kegiatan yang dilakukan SCT ya, dan juga Kakang sendiri sebagai pembina gitu kan, apapun bentuknya harus dilakukan, bagaimana cara untuk mengenalkan Islam. Benar. Gitu. Luar biasa. Sama halnya ketika sedang wabah seperti ini, itu kegiatan juga nggak terputus dianya. Maka untuk saat sekarang ini kita melakukan kegiatan melalui online gitu. Ya sesekali. Kalau kajian online memang agak ini, tapi yang lebih tepatnya sharing aja, sharing karena memang kondisi sekarang itu tidak memungkinkan untuk offline, untuk bertemu langsung, maka kita sharing dalam kajian itu ya sharing ringan, kemudian istilahnya menyapa bagaimana kondisi masing-masing dari sahabat-sahabat Cinta Tauhid itu sendiri ya gitu. Jadi tetap semangat ya gitu. Kalau kajian umumnya itu karena memang ada beberapa kendala, maka belum bisa dilaksanakan. Nah. Ini yang untuk rihlahnya sudah berapa kali, Kang? Yang untuk rihlahnya itu sudah dari mulai kegiatan rihlah itu rutinitasnya yang memang benar-benar jauh sampai memakan waktu itu 3 hari. Itu kegiatannya itu setahun sekali sebenarnya. Setahun sekali. Nah, yang dekat-dekat mungkin di wilayah Riau saja, di wilayah Pekanbaru saja, itu terkadang 3 bulan sekali kita melakukan rihlah itu, refreshing untuk inilah gitu. Wah, ini luar biasa kan? Tentu pemuda-pemuda kita sangat senang gitu kan dengan rihlah gitu. Benar. Mungkin nanti ada niatan mau rihlahnya ke gunung, boleh saya ikut nanti. Boleh, Ustaz. Insya Allah itu sudah jadi plan kita, jadi agenda kita, karena memang teman-teman Cinta Tauhid itu ada yang paling pingin untuk saat sekarang ini itu adalah mendaki sebenarnya. Kalau yang biasanya itu tadabbur alam, berenang ke pantai, ke sungai, air terjun dan lain sebagainya. Nah, itu banyak biasanya dilakukan itu. Nah, untuk yang mendaki sendiri itu memang belum kita laksanakan. Insya Allah itu dalam agenda ke depan. Ya, bolehlah, nanti saya minta jadwalnya. Siap. Jadwal dulu kan? Boleh. Baik, ini terakhir nih, Kang, untuk pesan-pesannya, ya kan? Bukan pesan terakhir. Bukan pesan terakhir, tapi pesan-pesannya kepada para remaja dan para pemuda mahasiswa yang melihat channel kita ini. Silakan. Baik, untuk para remaja, para pemuda yang ada di luaran sana, tak ubahnya sekarang antum itu adalah
generasi penerus yang di tangan antum semuanya itu adalah masa depan. Baik dan buruknya itu adalah di tangan para pemuda. Nah, kalau para pemudanya sekarang itu adalah cenderung untuk hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya mengurusi urusan pribadi saja, maka sesungguhnya masa depan itu akan suram. Lalu bagaimana kita menggunakan masa muda ini, yakni dengan senantiasa kemudian terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan positif, berolahraga, mengikuti kajian-kajian Islam, tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja, tapi lebih sungguh-sungguh untuk benar-benar mencari jati diri kita itu seperti apa. Yang terutama adalah harus memahami tujuan hidup kita itu untuk apa, gitu. Kalau kita ngerti tujuan hidup kita itu untuk apa, insya Allah ke depannya dan masa depan kita itu akan dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu, Ustaz. Baik, terima kasih Kang atas nasihatnya kepada para pemuda, para remaja pada hari ini, dan terima kasih banyak nih atas Kakang sudah mau menerima kami ya untuk berbagi kepada channel ini. Dan sahabat Inspiratif Remaja, sekian yang dapat disampaikan dan kita lakukan pada hari ini. Dan jangan lupa kalau ada nanti pertanyaan, komentar, dan juga saran kepada channel ini, silahkan berkomentar di bawah. Baik, terima kasih banyak Kang. Mudah-mudahan kami mendoakan Kakang dan juga keluarga selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.